Kura-kura itu masih di pulau itu. Butuh waktu lama bagi kura-kura untuk pulih. Butuh waktu lama bagi kura-kura untuk pulih. Kalian, pergilah sekarang. Kura-kura itu mengangkat kepalanya dan tidak memiliki jalan napas yang baik. Apakah kamu tidak punya banyak muka jika membiarkan kami keluar dari sini? Flying Tiger mulai cerewet lagi. Kura-kura itu berkata, kalau begitu kamu tinggallah untukku, teruslah melayaniku, bagaimana? Kalau begitu kamu tidak perlu melakukannya. Flying Tiger mengobrol sambil tersenyum. Belum, kura-kura itu tidak memiliki jalan napas yang baik. Hati-hati, Tuan Xuanwu. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan meninggalkan pulau itu dengan pedang Xuanyuan dan Flying Tiger. Segera setelah itu, mereka kembali ke pantai laut utara dan tiba di kota terdekat, Haicheng. Nenek, aku sangat lelah menunggu kura-kura yang mati selama 3 hari ini. Aku ingin beristirahat dengan baik sekarang. Feitian Tiger mengeluh. Siapa kamu selain makan? Kamu tampaknya tidak melakukan apapun dalam 3 hari terakhir. Pedang Xuanyuan membenci jalannya. Flying Tiger berkata, hatiku lelah, ini lebih dari sekadar tubuh yang lelah sampai mati, kamu masih muda, kamu tidak mengerti perasaan ini. Kamu tidak mengenalku ketika aku menamparmu. Pedang Xuanyuan menamparkan kipas Flying Tiger terbang, langsung mengenai tubuh seseorang. Aku menyeka, siapa yang memukulku? Flying Tiger memarahi. Namun, ketika Feitian Tiger melihat penampilan pihak lain dengan jelas, dia tiba-tiba menghitung rambutnya, dan kemudian dia dengan cepat tertawa dan datang ke punggung Ye Chen. Ini jalan yang sempit. Aku bertemu orang ini begitu aku sampai di sini. Ye Chen juga sedikit tertekan melihat Tu Tianwu. Ketika Tu Tianwu melihat Ye Chen, dia bisa menyemprotkan api ke matanya. Dia berkata dengan dingin, sepertinya Tuhan ingin aku membunuhmu. Hari ini tidak ada Xuanwu di sekitarmu. Aku melihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum dingin, aku tidak butuh orang lain untuk menyelamatkanku. Karena aku bertemu lagi hari ini, aku mengerti semua rasa terima kasih dan dendam. Jika kau ingin mati, aku akan membantumu. Tu Tianwu mendengus dingin. Ayo pergi keluar kota, jangan hancurkan tempat ini, kata Ye Chen ringan. Tu Tianwu bersenandung dingin, dimanapun kau pergi, semuanya sama saja. Kau akan mati juga. Dua orang datang keluar kota, saling berhadapan. Seluruh tubuh Tu Tianwu mengeluarkan napas yang mengerikan, warisan apa yang kau miliki dalam keajaiban. Kau akan melihatnya sebentar lagi. Kau tidak akan kecewa, Ye Chen mencibir. Tu Tianwu berkata, tentu saja, itu tidak akan mengecewakanku, karena itu akan segera menjadi milikku. Benarkah? Kalau begitu cobalah. Ye Chen tersenyum dengan maknanya sendiri. Bunuh. Tu Tianwu minum dengan dingin, seluruh tubuh melonjak, napas kuat meletus, mengalir langsung ke Ye Chen, teror tak tertandingi. Lingli milik Ye Chen seluas lautan, bagaikan api yang menyala-nyala, dan menerkam Tu Tianwu. Kedua tinju Ye Chen begitu kuat hingga menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tu Tianwu merasakan kekuatan Ye Chen berubah, wajahnya sedikit berubah, dan dia menepuk telapak tangannya. Ada cahaya yang menyala-nyala di telapak tangannya, yang sangat kuat. Di tinju Ye Chen, ada kerlipan rune. Di dalam tubuhnya, bayi alien dan rune semuanya bersinar, memusatkan semua kekuatan. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan kedua kekuatan itu pecah. Seluruh langit berguncang. Tu Tianwu meraung, dan napas seluruh tubuhnya menyapu dirinya. Dia menekan ke bawah, dan tinju serta kakinya menyebar dan membombardir Ye Chen beberapa kali. Ye Chen juga membuka dan menutup kepalanya, dan kekuatan spiritualnya membumbung tinggi di belakangnya. Setiap kali dia membombardirnya, dia menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Dia bertabrakan dengan Tu Tianwu tanpa kehilangan posisi. Ye Chen telah meningkatkan levelnya. Sekarang dia bertarung dengan Tu Tianwu, yang tidak sesulit sebelumnya. Selain itu, dia masih memiliki tongkat pembunuh yang belum pernah digunakan. Dewa itu seperti Tiangong. Ye Chen meraung, kekuatan dari penutup surgawi membumbung ke langit, dan darahnya membumbung ke langit. Di belakangnya, dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, membuat raungan yang memekakkan telinga. Dia bergegas menuju Tu Tianwu, membuat langit dan bumi runtuh. Raungan panjang Tu Tianwu juga penuh dengan momentum, dan kekuatan teror meletus.
Seluruh tubuhnya gelisah dan menjadi sangat mengerikan. Tu Tianwu menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang melonjak, dan rune bersinar. Cahaya pedang merobek langit, dan dia ingin membelah Ye Chen menjadi dua. Ledakan. Cahaya pedang menghancurkan serangan para dewa, seolah-olah telah jatuh dari langit dan menghancurkan segalanya. Seluruh tubuh Ye Chen meletus serangkaian cahaya pedang, dengan ujung yang tajam di sekujur tubuhnya, yang sangat mengerikan. Pedang ilusi berdiri di atas kepalanya dan ditebas. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak di belakangnya saat ini. Ye Chen memiliki rune yang berkedip di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang kuat meledak pada saat ini. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya meletus bersama dan bertemu dengan cahaya pedang Tu Tianwu. Dalam sekejap, pedang Qi merajalela dan cahayanya menyilaukan. Ye Chen segera menampilkan 9 aspek dari area terlarang. Darah yang mengerikan keluar dari langit, dan napas aneh menutupi area tersebut. Di area ini, Ye Chen adalah penguasa area ini. Ini adalah bidang Ye Chen. Di bidang ini, serangan Ye Chen akan diperbesar tanpa batas untuk menghadapi tekanan besar. Ini adalah kekuatan medan. Tu Tianwu merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dalam sekejap. Dalam tekanan ini, dia merasa bahwa kekuatannya tampaknya terikat. Ini adalah warisanku dan cara untuk mengakhiri hidupmu. Kata-kata Ye Chen dingin, dan tinjunya lurus ke depan dan dia meledakkan 9 tinju. Wajah Tu Tianwu menjadi jelek. Matanya dingin dan dia berkata dengan marah, dengan ini, apakah kamu ingin membunuhku? Ini konyol, berikan padaku. Namun, dia tidak bisa menghilangkan kekuatan yang ingin dia tekan di medan perang. Ketika serangan Ye Chen terbunuh, Tu Tianwu hanya bisa bertahan terlebih dahulu. Namun, ketika dia menahan pukulan pertama Ye Chen, dia merasa bahwa dia salah. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Setelah satu pukulan, tubuh Tu Tianwu terbang keluar. Kemudian, 8 pukulan Ye Chen yang tersisa diterbangkan lagi. Tu Tianwu meraung ke langit dan memberikan serangan yang paling mengerikan. Napas seluruh tubuhnya membumbung tinggi. Jalan kematian surga. Tangan Tu Tianwu tercetak di tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan garis-garis. Kekuatan yang kuat menyerbu keluar, dan kesempatan membunuh menyebar. Semua garis berubah menjadi serangkaian serangan yang mengerikan, membunuh Ye Chen di medan perang. Serangan-serangan ini bertabrakan dengan tinju Ye Chen, dan seluruh medan perang berguncang. Kekuatan spiritual Ye Chen melonjak menstabilkan medan perang. Pada saat yang sama, seluruh orang berubah menjadi pedang, dan orang-orang dan pedang bersatu, membunuh Tu Tianwu. Di medan perang, serangan Ye Chen tampaknya diperkuat oleh nirkabel, memberi orang tekanan yang sangat besar. Ledakan. Dengan pedang ini terputus, tubuh Tu Tianwu terbang keluar dan noda darah muncul di dadanya. Kemudian, bayangan pedang imajiner muncul di alis Ye Chen. Dia menyerang Tu Tianwu dan memasuki alis Tu Tianwu. Tiba-tiba, Tu Tianwu merasakan sakit yang tajam di benaknya. Seluruh orang itu dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar, dia melihat cahaya pedang menyerang, dan dia ingin menghindarinya. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa hatinya lebih dari kekuatannya. Tidak, Tu Tianwu meraung, tubuhnya hampir tidak bersinar, dan cahaya pedang membelah setengah tubuhnya. Tu Tianwu bangun dan tubuhnya terkejut. Dia ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan mati di tangan lantai 4 Yuan Yingjing. Betapa cerobohnya aku. Tu Tianwu tidak mau mengaum. Sudah berakhir. Ye Chen mendengus dingin dan memotong dengan pedang. Mata Tu Tianwu menyusut dan kepalanya terbelah. Seorang bayi muda bergegas keluar dan ditahan oleh Ye Chen. Lepaskan aku. Tidak baik bagimu untuk membunuhku. Yuanying Tu Tianwu sedang sibuk. Ye Chen berkata dengan dingin, tidak baik bagiku untuk melepaskanmu, jadi kau harus mati. Ye Chen memurnikan Yuanying Tu Tianwu, dan Tu Tianwu mengakhiri hidupnya dengan teriakan. Pedang Xuan Yuan dan Harimau Fei Tian di satu sisi sama-sama bodoh. Tu Tianwu sudah mati. Ye Chen melompat 3 tingkat untuk saling membunuh. Kau tidak perlu bersikap mesum seperti itu. Tu Tianwu berada di antara 7 lapisan alam Yuanying, yang juga merupakan yang terbaik. Pedang Xuan Yuan sangat ketakutan dan tidak bisa tenang sama sekali. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, itu karena dia terlalu ceroboh untuk membunuhnya, jadi dia bisa bersikap begitu halus. Itu luar biasa. Pedang Xuan Yuan menarik napas dalam-dalam.
Ye Chen berkata, kekuatannya masih terlalu rendah, dan perlu ditingkatkan, setidaknya menjadi 6 tingkat alam Yuanying. Dengan cara ini, aku dapat bersaing dengan mereka yang disukai oleh surga. Ye Chen memasuki Haicheng dan tinggal di sebuah penginapan di Haicheng. Setelah beristirahat semalam, mereka mendengar berita ketika mereka sedang minum. Uji coba medan perang berusia 500 tahun baru saja berlangsung beberapa hari yang lalu, dan hanya ada 108 tempat. Sekarang semua keluarga besar di wilayah utara siap untuk pindah, jadi kita tidak punya banyak hal untuk dimainkan. Selama kamu punya kekuatan, kamu bisa masuk. Ketika saatnya tiba untuk arena tantangan, kamu tidak dapat menunjukkan bahwa para murid dari pasukan itu akan dikalahkan. Kamu bisa bermimpi. Ujian medan perang kuno. Mata Fei Tian Tiger kembali cerah, seolah-olah melihat harta karun itu. Pedang Xuan Yuan sepertinya memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, aku pernah mendengar tentang ujian medan perang kuno. Dikatakan bahwa itu adalah medan perang yang ditinggalkan oleh periode kehancuran besar. Dikabarkan bahwa daftar dewa mungkin ada di dalamnya. Setiap 500 tahun, pintu masuk ke medan perang kuno akan dibuka, dan hanya Yuanying yang bisa masuk. Ujian sebelumnya ditujukan untuk menemukan daftar dewa. Hanya 108 tempat. Apakah kamu ingin bertarung di arena? Tanya Ye Chen. Pedang Xuan Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, karena ada terlalu banyak orang yang ingin memasuki medan perang kuno, dan hanya 108 orang yang bisa memasuki medan perang kuno. Oleh karena itu, hanya 108 teratas yang bisa memasuki medan perang kuno untuk ujian. Apa yang ada di medan perang kuno? Apakah ada banyak harta karun? Mata harimau terbang itu menyala. Tentu saja, ada banyak harta karun, tetapi dikatakan bahwa kurang dari setengah orang yang keluar dari setiap sesi meninggal di sana. Ada beberapa tempat yang sangat berbahaya di dalamnya, tetapi ada peluang besar. Sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan peluang dan bertahan hidup. Pedang Xuan Yuan berkata, kalau begitu kita harus pergi ke medan perang kuno untuk satu giliran. Di mata harimau terbang itu, ada kilatan cahaya. Pedang Xuan Yuan meliriknya dan berkata, Saudara Ye, mungkin saja untuk masuk. Aku akan mengikutimu. Kalau begitu kita akan menyaksikan kegembiraannya. Ada banyak orang yang ingin masuk setiap sesi. Ada banyak orang yang ingin masuk. Jika kamu tidak bisa mengalahkan lantai 7 lingkungan Yuanying, kamu tidak perlu bermimpi. Persaingan ini benar-benar agak menakutkan. Ye Chen juga mengangguk sedikit. Terlebih lagi, jika arena tantangan didirikan di kota yang sepi, kita harus pergi ke kota yang sepi. Jika kita bertemu orang-orang di lantai pertama langit, kita akan berada dalam masalah. Pedang Xuan Yuan khawatir. Dia takut burung terbang di langit. Beri mereka kesempatan kali ini, dan jika mereka tulus, mereka pasti akan mengembalikannya di masa depan. Tidak peduli bagaimana sikap Paviliun Tianya dan Jubao Shai, kali ini, kita akan melihatnya. Setelah Ye Chen menyesap anggur, dia berkata sambil tersenyum tipis. Jika kita menghitung waktunya, akan butuh 10 hari sebelum kita memasuki medan perang kuno. Jika kita bergegas ke gurun, itu akan memakan waktu 1 hari lagi. Pedang Xuan Yuan menghitung jalannya. Ayo pergi sekarang. Ayo kita pergi dan lihat seperti apa gurun itu. Harimau terbang tidak sabar. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, Ye Chen meninggalkan Haicheng dan pergi ke kota terpencil. Kota terpencil adalah kota pusat dan kota terbesar di wilayah utara. Ada banyak kekuatan di dalamnya, dan yang kuat seperti awan. Mungkin itu hanya keluarga kecil, dan tidak dapat diprovokasi oleh orang-orang biasa. Di antara kota-kota terpencil, saat ini, 4 kekuatan utama mendominasi ekonomi kota. Hanya dalam 1 hari, Ye Chen, Pedang Xuan Yuan, dan Harimau Fei Tian telah tiba di gurun. Tembok kota terpencil semuanya berwarna kuning, yang membuat orang merasa bobrok. Setelah memasuki kota terpencil, seluruh kota sangat ramai, yang tampaknya lebih makmur dan ramai daripada kota suci. Jalan-jalan dan gang-gang dipenuhi dengan teriakan. Datanglah dan datanglah. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Ada iblis dalam ramuan emas yang baru saja dibunuh di toko kami. Mereka mengandung esensi dan darah, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Mari datang dan cicipi. Kalian semua objektif. Kami baru saja mengumpulkan keajaiban dan pil berkualitas tinggi.
Masuklah dan lihatlah jika perlu. Penawaran khusus hari ini, setelah desa ini, tidak akan ada toko. Ayo, ayo, berita besar. Malam ini, paviliun mata air ungu Huakui akan muncul di tepi danau Wushui. Huakui akan menari di tepi danau, benarkah? Itu berita yang benar-benar nyata. Dikatakan bahwa siapapun yang tertarik pada Huakui akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan malam yang menyenangkan bersama Huakui. Untuk pertama kalinya, aku harus melihat Huakui dari paviliun Zichun malam ini. Dikatakan bahwa Huakui dari paviliun Zichun belum pernah bertemu beberapa orang sampai sekarang. Dengan tersebarnya berita ini, seluruh kota yang sunyi membicarakan paviliun mata air ungu Huakui, teriakan-teriakan lainnya akan tertahan. Sekawanan bejat, Flying Tiger berkata dengan nada meremehkan. Nona cantik, seorang pria menyukainya. Ye Chen tertawa dan berkata, kakak Ye juga ingin melihatnya. Pedang Suanyuan tersenyum penuh arti. Ye Chen berkata, karena kita sudah menyusul, kita tentu harus pergi untuk melihat siapa Huakui itu dan siapa yang bisa membuat banyak orang gila. Konon, tidak banyak orang yang melihat wajah asli Huakui di paviliun Zichun. Bahkan jika Huakui bersedia bertemu dengan para tamu, mereka semua bercadar. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya. Hari ini, kita memiliki kesempatan ini. Pedang Suanyuan juga tersenyum. Berita bahwa Huakui dari paviliun Zichun akan muncul di tepi danau Wushui telah menyebar. Beberapa saudara muda di seluruh kota terpencil tidak sabar. Mereka telah mengunjungi paviliun Zichun berkali-kali, tetapi Huakui belum pernah melihatnya. Tidak hanya saudara muda dari kota terpencil, tetapi hampir semua anak muda dari wilayah utara juga datang ke kota terpencil, untuk pertama kalinya bertemu dengan Huakui, dan yang kedua adalah untuk kuota medan perang kuno. Banyak murid Baiyu, Dao Tian dan Xuan Wu telah datang untuk mengunjungi banyak orang, dan beberapa anak dari keluarga kuno juga telah datang. Meskipun beberapa dari mereka tidak ingin menjalin hubungan dengan Huakui, mereka benar-benar penasaran di mana Huakui yang misterius dari paviliun Zichun berada. Kota yang sepi menjadi lebih ramai, restoran penuh dengan staf. Ye Chen, Suanyuan Jian dan Fei Tianhu minum anggur di sebuah restoran. Mendengarkan orang-orang di restoran berbicara tentang Huakui, mereka lebih penasaran tentang Huakui. Orang ini tampaknya adalah legenda. Terakhir kali makam Raja Dongling muncul, hanya seorang gadis ungu yang muncul di paviliun Zichun, dan Huakui tidak pergi ke sana. Di masa Sendao, Huakui tidak pergi, tampaknya hal-hal ini, dia tidak peduli dengan hal yang sama. Ratu bunga ini biasanya terlihat sangat rendah hati. Cahaya pagi daun berkata. Pedang Suanyuan berkata sambil tersenyum, itu juga karena sifatnya yang rendah hati sehingga banyak orang ingin tahu tentang pemimpin bunga ini. Jika dia sama dengan orang biasa, siapa yang akan peduli? Jelek, mungkin dia seperti harimau terbang ini yang memakan sesuatu dengan gigi terbuka. Seorang pria besar muncul di pintu restoran. Dia tampak jelek. Semua orang tampak kehilangan selera makan. Xuan Wu melirik ke pintu dan melihat Ye Chen. Dia berjalan melewatinya. Aku tidak menyangka Xuan Wu juga datang. Kamu juga datang demi Huakui. Harimau Fei Tian melihat Xuan Wu, memandang rendah untuk melihatnya, kata-kata dalam hatinya belum terucap, artinya, kamu sangat jelek, jangan menakuti gadis lain. Xuan Wu duduk dan berkata, aku tidak tertarik pada Huakui. Aku di sini untuk medan perang kuno. Bahkan jika kamu tertarik, orang-orang tidak akan menyukaimu. Jalan Harimau Fei Tian. Xuan Wu tidak memperhatikannya dan berkata, apakah kamu untuk Huakui atau medan perang kuno? Keduanya, karena dia berhasil menyusul Huakui yang misterius itu tentu saja ingin menemuinya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Xuan Wu, pergilah dan lihatlah. Ngomong-ngomong, aku bebas sekarang. Kendo Suanyuan. Ya, mungkin Huakui itu punya selera yang kuat, tapi kamu tinggi dan kuat, dan karyamu bagus. Fei Tian Huxi tertawa. Pedang Ye Chen dan Suanyuan ditutupi garis-garis hitam. Mereka benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Xuan Wu sangat langsung, dengan sederhana dan kasar melempar harimau terbang itu keluar. Di malam hari, banyak orang berkumpul di tepi danau, termasuk pria, wanita, tua dan muda, penuh dengan rasa ingin tahu tentang Huakui. Bahkan jika wanita penasaran,
apakah Huakui benar-benar secantik yang dikatakan legenda? Beberapa orang Ye Chen juga datang ke danau air dansa. Di tengah danau, ada sebuah perahu, dihias dengan sangat indah. Di dalam perahu, ada beberapa wanita cantik berdiri. Seperti yang kita semua tahu, Huakui ada di dalam perahu, tetapi tidak ada yang maju. Mereka semua adalah pengamat di pantai. Jika ada yang berani masuk ke tempat tidur, dia akan diserang oleh semua orang. Saat malam tiba, semakin banyak orang berada di tepi danau Wushui. Bai Yu, Dao Tian, Wang Guiyi, Shen Shaoyun, dan bahkan Chen Hanlin, yang lengannya patah, muncul, begitu pula saudara-saudara muda dari kota terpencil dan anak-anak dari beberapa pasukan keluarga di wilayah utara. Semua orang mengelilingi danau. Saudara Ye, aku tidak menyangka kamu akan datang. Wang Guiyi melihat Ye Chen, mengepalkan tangan dan tertawa. Ye Chen berkata, Nona cantik, seorang pria terhormat menyukainya. Haha, ya, meskipun kami telah berada di kota terpencil, kami belum pernah melihat Huakui. Kami sangat ingin tahu tentang ini. Shen Shaoyun juga mencondongkan tubuh dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum, tetapi merasakan tatapan dingin, itulah Chen Hanlin. Chen Hanlin menatap Ye Chen dengan dingin, berharap bisa mencabik-cabik Ye Chen. Dia berjalan ke arah Ye Chen, dan niat membunuhnya tidak ditutup-tutupi. Ye Chen, kita bertemu lagi. Beranikah kau datang ke gurun untuk mati? Chen Hanlin berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak ada tempat yang tidak berani ku datangi. Kalau begitu kau akan mati. Aku ingin meminumnya. Chen Hanlin, apakah kau ingin membuat masalah di sini? Shen Shaoyun berteriak. Chen Hanlin menatap Shen Qianhe dan mendengus, apa? Tidak bisakah kau melakukannya? Ya, tetapi kau harus memikirkan konsekuensinya. Apa yang kau lakukan di sini hari ini? Kau juga tahu bahwa jika Paviliun Zichun tidak bahagia, maka semuanya akan menjadi besar. Bagaimana kau bisa menjelaskannya? Melihat ke belakang, aku berkata dengan dingin. Mata Chen Hanlin berubah, menatap Ye Chen, dan berkata, hari ini aku akan menyelamatkan hidupmu. Setelah malam ini, hidupmu akan menjadi milikku. Aku akan menunggu, selama kau bisa melakukannya. Ye Chen tersenyum tipis, sepertinya tidak menaruh hati sama sekali. Chen Hanlin mendengus dingin, berbalik dan pergi. Kakak Ye, di kota terpencil ini, kekuatan Tianyilou sangat besar. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa pergi ke Paviliun Tianya untuk menghindarinya. Paviliun Tianya benar-benar dapat menjamin keselamatan kakak Ye. Wang Guiyi bertanya. Shen Shaoyun juga berkata sambil tersenyum, ada banyak hal menarik di studio Jubao. Kakak Ye bisa pergi ke studio Jubao. Ketika saatnya tiba, biarkan kakak Ye membuka matanya. Ye Chen mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Ye Chen telah memenangkan hatimu. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus mengunjungi kami. Saat berbicara, seorang wanita keluar dari perahu danau air menari. Dia bukan orang lain. Dia adalah gadis ungu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tuan-tuan, hari ini adalah pengecualian untuk kakak perempuan Zisu. Apakah kamu memiliki kesempatan untuk menghabiskan malam yang baik dengan kakakmu tergantung pada keberuntunganmu? Gadis ungu dengan suara menggoda berkata. Beranikah aku bertanya kepada gadis ungu, bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan hati gadis Zisu? Seseorang bertanya, dan itulah yang ingin diketahui semua orang. Gadis ungu Ying Ying berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu. Mungkin itu adalah hadiah yang berharga, mungkin itu adalah bakat yang luar biasa, mungkin aku tidak membutuhkan apapun untuk diurus oleh kakakku. Ucapan gadis ungu itu membuat semua orang yang hadir merasa malu, tidak mendapatkan jawaban yang pasti, dan tidak tahu apa-apa tentang kesukaan Ratu Bunga misterius ini. Bagaimana cara memenangkan hati, tetapi juga berjuang dengan otak. Hadirin sekalian, kesempatan hari ini langka. Jika Anda melewatkan hari ini, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu di masa mendatang. Gadis ungu tersenyum menawan. Gadis ungu berkata, masuk ke dalam perahu, meninggalkan sekelompok talenta muda yang bingung. Kakak, ada begitu banyak orang yang datang hari ini. Aku tidak tahu yang mana yang disukai kakakku. Di dalam perahu, seorang wanita bercadar duduk di samping perahu dengan pipa di tangannya. Matanya tidak melihat orang-orang di pantai, tetapi ke air di danau.
Gadis ungu masuk dan duduk di samping wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu adalah paviliun bunga musim semi ungu Kui Perila ungu. Perila ungu masih melihat ke air danau, berkata dengan ringan, jika takdir, alam akan bertemu, jika tidak, betapa hebatnya lagi. Gadis ungu itu berkata sambil tersenyum, aku bukan seorang saudari. Aku tidak punya banyak ide. Selama bakatnya menonjol, aku bisa menerimanya. Lagi pula, apa yang kita latih adalah kultivasi ganda. Tanpa kultivasi ganda, bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan kita? Meskipun Zinu berkata demikian, dia bingung karena Zisu tidak pernah berlatih kultivasi ganda dengan pria manapun, tetapi kekuatannya terus meningkat. Dia tidak kalah dengan bakat muda manapun di wilayah utara. Gadis ungu, ada perbedaan antara metode kultivasimu dan milikku. Meskipun keduanya adalah praktik ganda, aku menginginkan pasangan seumur hidup, bukan yang sementara. Perila ungu mengangkat matanya untuk melihat gadis ungu yang sama, matanya jernih, tetapi juga sangat tegas. Gadis ungu itu berkata sambil tersenyum, jadi, saudariku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih suaminya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Perila ungu masih sangat tenang, tidak ada ombak dan tidak ada ombak. Menari di tepi danau, banyak bakat muda tidak bertindak gegabah, diam-diam menunggu orang lain, untuk melihat apa yang digunakan orang lain. Saya di sini. Wu Junlong, keluarga Wu di bagian barat wilayah utara, adalah mutiara malam di Laut Utara. Saya tidak ingin memberi penghormatan padanya. Saya harap gadis Perila ungu dapat menerimanya. Seorang pemuda tidak tahan. Dia adalah orang pertama yang menawarkan mutiara malam yang berharga. Mutiara malam ini berkelap-kelip di malam hari, seperti matahari kecil, Anda dapat melihat betapa berharganya mutiara malam itu. Siapa yang bisa menggunakan produk-produk biasa ini? Mutiara malam ini hanya dapat dilihat. Tidak ada gunanya untuk berlatih. Juga memalukan untuk membawanya ke sini. Seseorang berkata dengan sinis. Di bagian timur wilayah utara bawah, Sue Shaotian membawakan belati untuk gadis Zisu, karena dia tidak tahu apa yang disukainya. Itu adalah alat spiritual untuk meninggalkan tubuh. Mudah dibawa dan kuat. Saya harap dia bisa menerimanya. Beberapa orang keluar lagi dan mengeluarkan hadiah pertemuan mereka. Sangat murah hati untuk menggunakannya. Itu adalah alat ajaib untuk keluar dari tubuh. Beberapa orang berseru. Umumnya, ketika Anda sampai di alam luar tubuh, itu langka. Kecuali untuk keluarga besar dan kekuatan yang kuat, tidak mungkin untuk bersikap begitu murah hati. Pria ini sangat murah hati. Dia telah mengeluarkan semua alat spiritual keluar dari tubuh dan terlihat bagus. Apakah Anda ingin melihatnya? Gadis ungu membuka tirai dan mengintip. Perila ungu tidak membuka mulut, masih memegang pipa, matanya tenang seperti air. Sepertinya gadis Zisu tidak menyukai belati ini, bahkan jika itu adalah roh luar tubuh. Kuncinya adalah membuat gadis Perila menyukainya. Beberapa orang menyombongkan diri. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan benda yang disukai gadis Zisu? Pria itu mendengus dingin. Namaku Zhang Qian. Aku membawakan sepotong batu giok jiwa untuk gadis Zisu. Batu giok ini memiliki tampilan yang indah. Batu giok ini dapat dikenakan sebagai hiasan. Batu giok ini juga dapat digunakan untuk menjaga jiwa seseorang di saat-saat kritis. Aku harap gadis Zisu akan mengambilnya. Zhang Qian berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mengutuk bahaya di masa depan? Seseorang membalas. Zhang Qian berkata, sebagai seorang biksu, kamu seharusnya waspada terhadap bahaya di saat-saat damai. Apa yang lebih buruk, untuk berjaga-jaga. Kamu akan dapat memastikan bahwa kamu aman dan sehat selama sisa hidupmu. Wah, sungguh konyol bahwa kamu berani memberikan benda sial seperti itu. Seorang pemuda berdiri, menghadap perahu di danau, dan berkata sambil tersenyum, aku, Luo Chengan, telah membawakan pil kecantikan untuk gadis Zisu, yang dapat membuatnya tetap muda selamanya. Gadis Zisu masih sangat muda dan cantik. Apakah maksudmu gadis Perila itu membutuhkan pil kecantikan untuk menjaga penampilannya? Ini adalah penghujatan terhadap gadis Perila. Luo Chengan langsung dikritik oleh banyak orang. Di dalam perahu, gadis ungu berkata sambil tersenyum, kakak, lihatlah orang-orang ini, semuanya berjuang untukmu. Satu persatu sedang memetik duri orang lain, sekelompok orang pelit, orang-orang ini tidak layak untuk kakak perempuan. Titik.
Priaku, tentu saja tidak mungkin menjadi orang seperti itu, kata gadis ungu ringan. Namun, menurutku 3 sekte besar Xiuzhen dan beberapa saudara kekanak-kanakan di kota terpencil itu tidak bergerak. Apakah mereka benar-benar tenang, atau mereka tidak memiliki keberanian untuk berdiri? Gadis ungu itu tersenyum. Gadis ungu itu melihat ke pantai, matanya tiba-tiba jatuh pada sebuah sosok, dan berkata dengan senyum acak, "Kakak, tidak menyangka orang itu juga datang." "Siapa itu?" "Sudah kubilang terakhir kali bahwa orang yang menghancurkan Chen Hanlin di makam Raja Dongling melampaui semua orang dalam memanjat tangga." Gadis ungu itu tersenyum. Zixi sedikit mengangkat matanya, hanya melihat, tidak mencari sosok itu, berkata dengan ringan, "Dia datang, apa yang aneh?" "Tidak apa-apa, jika adikku tidak menyukainya, aku tidak sopan." Gadis ungu itu tersenyum. Saat ini, sudah banyak saudara laki-laki muda yang memberikan hadiah mereka sendiri, tetapi tidak ada gerakan di perahu, yang membuat orang-orang itu sangat malu. Orang lain yang belum bergerak saling mencibir, tetapi mereka juga bergumam dalam hati mereka. Jika mereka diberikan kepada wanita biasa, mereka pasti sangat senang, tetapi Zisu masih acuh tak acuh. Mata gadis ungu itu benar-benar tinggi, barang-barang ini tidak sampai. Harimau Feitian melihat harta karun itu dan ingin memberikannya kepadanya. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, gadis ungu itu tidak kekurangan barang-barang ini, tentu saja juga memandang rendah. Apa yang disukai Zisu? Apakah kakak Shen sudah lama tahu? Ye Chen menatap Shen Shaoyun sambil tersenyum, dan berkata dengan senyum yang dalam. Shen Shaoyun berkata dengan senyum masam, "Jika aku tahu, aku tidak akan berdiri di sini." Aku berkata, "Bukankah Jubao Shaimu kaya akan harta karun? Keluarkan harta karun pengalih perhatian sesuka hati. Mungkin Zisu akan bersamamu." Flying Tiger menyeringai. Shen Shaoyun berkata, "Jika kamu tidak bisa menghormati gadis Zisu, tidak peduli seberapa bagus harta karun itu, kuncinya adalah memahami pikiran gadis itu. Jika tidak, semuanya sia-sia, dan kemudian kamu akan membuat lelucon." Tidak ada yang pernah melihat gadis Zisu. Di mana kamu tahu apa yang dipikirkan orang lain? Pedang Suanyuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ye Chen menatap perahu merah muda itu, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia punya ide. "Nona Zisu, aku telah membawa kotak harta karun untuk Nona Zisu. Saya harap Anda dapat mengambilnya." Seorang pemuda berdiri dan berkata dengan penuh harap. "Saya membawakan Anda sepotong hongling. Itu adalah senjata ajaib yang keluar dari tubuh. Saya harap Nona Zisu akan mengambilnya." Gadis Perila ungu. Meskipun Perila tidak memiliki gerakan apapun, tetapi orang-orang di pantai masih mengirimkan barang-barang mereka sendiri, ingin mengambil kesempatan. Gadis ungu itu menguap di dalam perahu dan menggelengkan kepalanya, "Orang-orang ini terlalu kreatif. Bahkan saya akan tertidur. Ini benar-benar membosankan. Apakah orang-orang ini hanya berpikir untuk memberikan harta? Apakah ada yang baru?" Perila masih berada di dalam perahu sambil melihat ke bawah ke danau, bagi orang-orang itu sama sekali tidak tertarik. Apakah saudara Shen dan saudara Wang tidak mencoba? Ye Chen menatap Shen Qianhe dan Wang Guiyi sambil tersenyum. Shen Shaoyun dan Wang Guiyi saling memandang dengan ekspresi malu. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, "Kami tidak ingin bersembunyi dari saudara Ye, kami tidak bisa." "Tidak, apa maksud keluarga? Pedang Suanyuan luar biasa." Apa maksud saudara perempuanku?" Shen Shaoyun merasa malu. Wang Guiyi juga mengangguk, keduanya memiliki perasaan yang sama bahwa dunia akan berakhir. Beberapa orang di Ye Chen langsung tertawa, Fei Tianhu menutupi perutnya dan tertawa, berkata, "Kalian berdua masih takut pada saudara perempuanmu. Bukankah itu menjanjikan?" Petik 2. Wang Guiyi berkata dengan senyum masam, "Kamu tidak punya saudara perempuan, kamu tidak mengerti." Ye Chen telah melihat keganasan Phoenix dan Shen Qianhe. Dia tidak bisa diprovokasi. "Suanyuan, tidakkah kamu mencoba?" Ye Chen menatap pedang Suanyuan sambil tersenyum. Pedang Suanyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Aku tidak punya persiapan dan tidak ada harapan, jadi lupakan saja. Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan sopan." Ye Chen tertawa aneh dan kemudian melangkah keluar. Shen Shaoyun, Wang Guiyi dan Suanyuan Jian semuanya sangat ingin tahu tentang harta apa yang akan dibawa Ye Chen. Dalam harapan mereka,
Ye Chen tidak mengeluarkan harta apapun, tetapi berjalan ke kehampaan dan langsung menuju perahu di danau. Apa yang diinginkan orang ini? Apakah sulit untuk menerobos? Sungguh tidak masuk akal, tidak sopan kepada gadis Zisu. Hentikan dia, beri dia pelajaran. Seseorang berteriak. Apa yang akan kau lakukan, saudara Ye? Pedang Xuanyuan tidak dapat mengerti. Aku tidak tahu apa yang dimaksud Ye Chen. Shen Shaoyun berkata, saudara Ye, apakah kau ingin membuat keputusan yang sulit? Semua orang menatap Ye Chen, dan matanya penuh dengan kemarahan. Chen Hanlin berdiri dan berkata dengan marah, Ye Chen, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin langsung pergi? Itu konyol. Ya, apa yang kau lakukan? Beraninya kau bersikap tidak masuk akal. Apakah kau tidak ingin kami kembali? Semua orang di pantai berteriak pada Ye Chen. Ye Chen masih acuh tak acuh dan terus berjalan menuju perahu di danau. Keributan di pantai menarik perhatian perahu. Gadis ungu itu membuka matanya dan melihat Ye Chen datang ke arah mereka. Dia bahkan berkata sambil tersenyum, kakak, apakah kau suka cara ini? Kerusuhan di tepi sungai juga menarik perhatian Zisu. Untuk pertama kalinya, dia mendongak ke tepi sungai dan melihat Ye Chen, yang berjalan ke arahnya meskipun ada banyak tentangan. Kakak, dia adalah Ye Chen yang menaiki tangga dan melampaui semua orang. Zisu berkata sambil tersenyum penuh arti, orang lain adalah anugerah, terlalu kuno, ini menarik, tetapi aku tidak tahu apakah dia bisa berjalan di atas perahu. Zisu menatap Ye Chen, yang langkahnya mantap dan tatapannya tenang. Dia tidak peduli dengan keributan orang-orang di tepi sungai, dan datang ke perahu satu demi satu. Zisu menundukkan kepalanya lagi dan berkata, kekuatan 4 lapisan lingkungan Yuanying masih terlalu rendah. Itu belum tentu benar. Meskipun itu hanya lantai 4 lingkungan Yuanying, kekuatan mereka yang bisa menaiki tangga ke-54 pasti lebih dari itu. Gadis ungu itu tersenyum dan tampaknya menantikan penampilan Ye Chen berikutnya. Bahkan jika dia bisa melompati level untuk bertarung, apakah menurutmu dia bisa mengalahkan wilayah Yuanying dengan lebih dari 6 level? Zisu menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya akan ada pertarungan lintas 2 level di dunia ini. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Aku bahkan ingin menerobos. Pada saat ini, seorang pemuda menghalangi Ye Chen dan memancarkan amarahnya di matanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, kami semua ingin melihat gadis Zisu. Ini caramu untuk mengirim hadiah, dan ini caraku. Apakah menurutmu caramu berhasil? Sekarang kembalilah padaku. Semuanya seharusnya tidak pernah terjadi. Jika tidak, danau akan berlumuran darah. Pemuda itu berkata dengan dingin. Hari yang begitu indah, bagaimana mungkin bisa dihancurkan oleh darah, bukanlah pemandangan yang sangat jahat. Ye Chen masih tersenyum tipis. Pemuda itu berkata dengan dingin, apakah kamu menggodaku? Apakah kamu bodoh? Ye Chen tertawa bercanda. Kamu ingin mati. Pemuda itu marah dan meninju dengan tinjunya. Kekuatan spiritualnya yang kuat menyapu dan ingin membunuh Ye Chen dengan tinjunya. Ye Chen langsung menamparkan masa lalu, terlihat sangat santai. Pengeboman pemuda itu benar-benar hancur di bawah telapak tangan Ye Chen, dan dia terbang keluar sebelum dia menyadarinya dengan jelas. Puff! Setengah dari wajah pemuda itu hancur berkeping-keping, mencuat beberapa gigi. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Lantai keempat Yuanying begitu mudah untuk meledakkan 50% Yuanying. Itu menarik. Gadis ungu itu tertawa dan melihat reaksi Perila. Perila tidak bereaksi apapun, matanya tidak menunjukkan fluktuasi apapun, tampaknya mereka tidak peduli tentang hal yang sama. Ye Chen Fan menerbangkan pemuda itu dan terus berjalan menuju perahu. Kamu bisa berhenti. Pada saat ini, orang lain keluar dan menghalangi Ye Chen. Pemuda ini juga merupakan tingkat kelima dari alam Yuanying, tetapi ada pandangan percaya diri di matanya. Dia juga meremehkan pemuda di depannya, dan dia sama sekali tidak mempedulikannya. Tidak perlu dikatakan omong kosong. Ayo pergi, kalahkan aku dan aku akan berbalik. Ye Chen tersenyum tipis. Jika kamu ingin mencari masalah, aku akan membantumu. Pemuda itu mendengus dingin. Tanpa kecerobohan, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menepukkan telapak tangan ke arah Ye Chen. Cahaya di telapak tangannya melonjak dan penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Ye Chen meledakkan dengan kepalan tangan, dan pakaiannya bergejolak.
Kekuatannya yang dahsyat meledak dan bertabrakan dengan telapak tangan pemuda itu. Telapak tangan pemuda itu langsung hancur dan hampir semua lengannya berubah menjadi kabut darah. Ah! Pemuda itu berteriak dan jatuh ke danau yang menari. Ye Chen melambaikan tangannya, menggulung pemuda itu, melemparkannya ke pantai, dan terus berjalan menuju perahu. Sepertinya tidak ada seorang pun di tingkat kelima alam Yuanying yang menjadi lawannya. Gadis ungu itu menutup mulutnya dan tertawa. Aku akui kau memang punya kemampuan, tapi bagaimanapun juga, kau hanya berada di lantai 4 Yuanyingjing. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bisa bertemu dengan gadis Sisu? Seorang pemuda lain berdiri di tengah jalan. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu memenuhi syarat atau tidak? Belum tentu kamu berada di alam yang tinggi, tetapi juga tergantung pada kekuatan dan karakter. Jika gadis Sisu tidak menyukaimu, bahkan jika kamu berada di luar tubuh, bagaimana kami bisa menghadapinya jika kami membiarkanmu berhasil di alam Yuanying tingkat 4? Pemuda berpakaian putih itu bersikap dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak peduli siapa yang disukai gadis Sisu hari ini, akan ada beberapa orang yang tidak punya muka, bukan hanya kamu. Tetapi jika kekuatannya lebih kuat dariku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pemuda berpakaian putih itu berkata, ayo pergi, kata Ye Chen ringan. Pemuda berpakaian putih itu langsung mengeluarkan senjata panjang, yang bersinar dalam kegelapan. Itu pasti senjata yang bagus di lingkungan Yuanying. Semangat pemuda berpakaian putih itu melonjak liar. Dia menembak Ye Chen, seperti sambaran petir di langit. Ye Chen masih terlontar, dewa di belakangnya muncul, suara keras meraung ke langit, meledakkan momentum yang dahsyat, orang-orang merasakan ledakan besar tekanan. Ledakan, pukulan ini, dengan benturan senjata panjang pemuda kulit putih itu, seluruh danau telah menimbulkan riak besar, seperti gelombang besar yang melonjak, perahu-perahu danau terus bergoyang. Tubuh pemuda berpakaian putih itu terguncang ke belakang, dan tubuh Ye Chen tergelincir ke belakang. Itu saja. Bahkan dapat bersaing dengan lantai 6 alam Yuanying, apakah orang ini berada di lantai 4 alam Yuanying? Mampu melewati 2 tingkat tantangan. Di pantai, semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Orang-orang ini tidak layak untuk dikalahkan. Flying Tiger menyeringai. Pedang Suanyuan ragu, mengapa kamu harus melihat Sisu? Nona cantik, seorang pria sejati menyukainya. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum bahwa jika Shen Qianhe tidak melepaskannya, dia akan melakukannya. Tetapi saudara Ye bukanlah orang yang cantik. Selain itu, mereka yang hadir tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Mereka yang tinggal di lantai 7 dan lantai 8 kerajaan Yuanying akan membiarkannya melakukannya. Pedang Suanyuan berkata, ini bukan untuk membuat musuh bagi diri sendiri. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang dilakukan Ye Chen. Dia pasti punya idenya sendiri. Feitian Tiger berkata, sudah bersama Ye Chen begitu lama, Ye Chen masih relatif mengerti. Di permukaan danau, pemuda berpakaian putih itu memberikan minuman dingin, dan mengangkat senjatanya untuk membunuh lagi. Senjata itu seperti api, membakar danau, dan danau itu pecah. Itu penuh dengan teror. Ye Chen masih meninju, lumayan, momentum seluruh tubuhnya saat ini, perubahan besar, napas terselubung, pemuda kulit putih langsung merasakan tekanan ini datang entah dari mana. Ye Chen meninju dengan kepalan tangan, dan puluhan ribu dewa muncul di belakangnya, dan mereka datang langsung. Mereka menginjak permukaan danau dan meledak. Ruang tampaknya hancur. Mereka bertabrakan dengan pemuda berpakaian putih. Air di seluruh danau naik ke langit, dan seluruh danau bergetar dan bergetar. Dalam kekuatan seperti itu, pemuda berpakaian putih langsung terkejut untuk terbang keluar, memuntahkan seteguk darah, terkejut melihat Ye Chen. Jika kamu ingin melanjutkan, kamu harus membayar harga yang lebih besar. Aku rasa itu tidak sepadan. Ye Chen berkata dengan lemah. Mata pemuda kulit putih berbinar, akhirnya menahan napas Ye Chen, dan kemudian meninggalkan yang abu-abu. Apa asal-usul anak ini? Kau tidak tahu. Terakhir kali makam Raja Dongling muncul, aku juga masuk. Aku melihatnya menaiki tangga langit lantai 54, melampaui Tianjiao dari 3 sekte besar Xiuzhen dan 4 kekuatan kota terpencil. Chen Hanlin dikalahkan olehnya. Ada kemanusiaan. Itu dia.
Tidak heran dia begitu kuat sehingga bisa melampaui 2 tingkat tantangan. Tepi danau telah meledak oleh pemandangan ini. Semua orang tidak dapat mempercayainya. Mereka menyaksikan tantangan dari lantai 4 ke tingkat kedua lingkungan Yuanying, yang sangat luar biasa. Kakak perempuan, dia lebih dari 2 tingkat tantangan, lantai 6 Yuanying dikalahkan. Gadis ungu itu tersenyum bangga. Perila menatap Ye Chen, jika sosok di kerumunan itu sama sekali tidak mencolok, tetapi saat ini tampaknya sangat mempesona. Zhisu juga terkejut di dalam hatinya, dia ingin tahu berapa banyak lawan yang akhirnya bisa dikalahkan Ye Chen dan datang kepadanya. Ye Chen menatap perahu itu, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan terus berjalan menuju perahu itu. Ye Chen, jangan coba-coba. Pada saat ini, minuman dingin datang, Chen Hanlin muncul di depan Ye Chen, menghalangi jalan Ye Chen. Bagaimana mungkin aku melihat Chen Zichen sesuai dengan caraku? Tanda tanya, apakah menurutmu kau memenuhi syarat? Menurutku, itu hanya badut. Chen Hanlin meremehkan cibiran itu, kali ini, dia tampaknya telah menemukan kata-kata yang tepat di sini untuk menghadapi Ye Chen yang mendapat kesempatan. Kaulah yang menjadi badut, salah satu pecundang hanyalah dirimu. Kenapa, kau tidak menginginkan lengan yang lain? Ye Chen mencibir. Wajah Chen Hanlin sangat jelek, dan sangat memalukan baginya untuk mematahkan lengannya. Di makam kuno, wilayah kekuasaanku ditekan dan menderita kerugian. Sekarang aku berada di luar. Hari ini, aku akan membiarkanmu membalas dendam atas lengan yang patah itu. Mata Chen Hanlin dingin, dan dia mencuri niat membunuh. Dia mengayunkan lengan kanannya dan mengarahkannya ke arah Ye Chen. Di telapak tangan Chen Hanlin, ada sebuah rune yang berkedip, memancarkan napas yang kuat. Telapak tangan ini benar-benar kuat. Ye Chen mendengus dingin, tetapi dia tidak berani ceroboh dalam hatinya. Dia langsung membuka area terlarang, dan Chen Hanlin merasakan perbedaannya dalam sekejap. Pada saat ini, tinju ganda Ye Chen meledak, dan 9 tinju Senban dibombardir, yang membuat kulit kepala mati rasa. Di medan ini, serangan Ye Chen akan diperbesar tanpa batas, sementara pihak lain akan terus-menerus ditekan, seperti menghadapi raksasa, yang membuat orang merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Bang! Tinju Ye Chen bertabrakan dengan telapak tangan Chen Hanlin. Keduanya mundur, alis Ye Chen sedikit turun. Kekuatan Chen Hanlin memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari Tu Tianwu. Chen Hanlin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen dapat menahan telapak tangannya tanpa kerusakan apapun. Orang-orang di sekitar danau juga membuka mulut mereka. Meskipun Chen Hanlin dihancurkan oleh Ye Chen, itu juga terjadi di makam kuno. Di sini, kekuatan Chen Hanlin dapat digunakan secara maksimal. Menurut pendapat mereka, Ye Chen dapat dibunuh dalam hitungan detik. Namun, kenyataannya adalah bahwa Chen Hanlin juga terguncang kembali setelah tabrakan pertama. Seberapa kuat orang ini? Sungguh luar biasa bisa menangkap telapak tangan Chen Hanlin. Sungguh mengerikan bisa bersaing dengan tingkat ke-7 Yuan Yingjing. Orang-orang di sekitar danau membicarakannya. Shen Shaoyun dan Wang Guiyi juga terkejut. Mereka sangat jelas tentang kemampuan Chen Hanlin. Di antara 7 lapisan Yuan Yingjing, itu benar-benar puncak. Bahkan jika berhadapan dengan tingkat ke-8 Yuan Yingjing, itu tidak lemah. Kakak Ye terlalu kuat, itu setara dengan 3 alam. Sungguh konyol untuk melihat ke belakang. Fei Tian Tiger mendengus, apa ini? Ketika Ye Chen berkeliaran denganku, dia membunuh tingkat ke-7 wilayah Jindan dan membunuh tingkat ke-9 wilayah Jindan secara langsung. Tidak ada yang bisa menghancurkan prestasi cemerlang ini. Mendengar ini, semua orang memberinya mata putih besar. Kamu masih mengikutiku? Shen Shaoyun bersenandung. Fei Tian Tiger berkata dengan malu, hampir. Orang-orang telah memberinya mata putih. Untuk dapat bersaing dengan Chen Hanlin, kekuatan ini juga terlalu mengerikan. Sekarang hanya 4 tingkatan Yuan Yingjing. Jika kamu meningkatkan 2 tingkatan lagi, 9 tingkatan Yuan Yingjing akan dapat bersaing. Gadis ungu itu sangat terkejut. Dia menatap Zhisu, dan matanya penuh dengan makna cemerlang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhisu menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia tidak hanya bercanda dan berkata, apakah adikmu menyukai Ye Chen? Pada akhirnya, dia berpikir, aku bisa melihat ke bawah ke hutan ungu. Adikku bermaksud menonton penampilan Ye Chen dan memutuskan apakah akan memilihnya atau tidak.
Gadis ungu itu tersenyum main-main. Perila ungu tidak berbicara, itu adalah keheningan. Gadis ungu berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya melihat adikku tergerak. Ye Chen benar-benar beruntung. Sayang sekali aku tidak beruntung. Adikku menyukainya, atau aku akan menyukainya. Di permukaan danau, Chen Hanlin menatap Ye Chen dengan mata dingin dan menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu telah menjadi begitu kuat sekarang dan dapat mengambil telapak tangan ini dariku. Namun, hanya itu saja. Selanjutnya, semuanya berakhir. Hanya saja beberapa pemilik gedung di lantai pertama langit itu sama saja. Ye Chen mencibir. Mata Chen Hanlin penuh dengan niat membunuh, dan sebuah kekuatan dahsyat melesat ke langit. Kekuatan spiritual di belakangnya seperti lautan luas, yang sangat ganas. Dia mengayunkan lengannya lagi, menekan ke bawah dengan satu tangan, dan menepuk telapak tangannya yang besar untuk menghalangi langit dan matahari, yang sangat menakutkan. Begitu tubuh Ye Chen bergetar, aliran darah mengalir keluar dari langit. Medan gas yang kuat meletus, dan momentum seluruh orang menjadi sangat mengerikan. Saya tidak dapat mempercayainya. Ini adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh lantai keempat Yuan Yingjing. Rune Ye Chen melonjak di sekujur tubuhnya, dan Yuan Ying bersinar. Ada juga rune rumit yang berkedip pada Yuan Ying, dan ada kekuatan yang kuat dalam pengiriman. Kekuatan tempur Ye Chen melonjak hingga ekstrim. Di hadapan telapak tangan Chen Hanlin, Ye Chen langsung meledakkan tinjunya, dan darahnya melonjak liar. Tampaknya dia akan menghancurkan seluruh langit. Ledakan, langit berguncang dan danau penuh dengan ombak, dan orang-orang di pantai semua tercengang. Telapak tangan Chen Hanlin patah, dan tinju Ye Chen penuh dengan rune. Momentumnya masih agung. Ye Chen meluncurkan 9 aspek bidang terlarang dewa. Di bawah bidang itu, dia memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Kekuatan Senban Jiu Chongquan juga yang paling menakutkan dan kuat di bidang itu. Jangan goyangkan. Bang! Telapak tangan Chen Hanlin terbuka, wajah Chen Hanlin sangat jelek, dan matanya penuh dengan kengerian. Dia bahkan dihancurkan oleh Ye Chen. Seberapa mengerikan kekuatan orang ini? Telapak tangan Chen Hanlin tadi pasti bisa mencapai lantai 7 Yuan Yingjing. Orang ini, terlalu mengerikan, jika tumbuh dewasa, benar-benar saingan kecil ah. Tapi itu bukan hal yang baik untuk menunjukkan keunggulanmu. Semua orang di tepi danau membicarakannya. Xuan Wu berkata dengan senyum pahit, kekuatan orang ini semakin mengerikan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengembangkannya. Xuan Wu, jika kamu ingin mengalahkan Ye Chen, kamu tidak dapat mengharapkannya dalam kehidupan ini. Orang itu cabul. Dia terlihat sangat kurus dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Harimau terbang menggelengkan kepalanya. Xuan Wu dengan tegas berkata, aku pasti akan mengalahkannya. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata orang tua itu, kamu akan menderita kerugian di depanmu. Harimau Fei Tian sepasang postur senior berkata, sebagai gantinya hasilnya adalah Xuan Wu mencubit ekor dan membuangnya. Tuan tanah kecil di lantai pertama langit, hanya itu. Sungguh membuka mataku. Ye Chen terus mencibir. Wajah Chen Hanlin menjadi sangat jelek. Ini adalah serangan kedua, dan sangat kuat sehingga dia dihancurkan oleh Ye Chen. Jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen untuk serangan ketiga, dia tidak akan punya wajah. Chen Hanlin tampak dingin, dan matanya semakin membunuh. Dia berteriak, biarkan kamu melihat kemampuanku yang sebenarnya dari Chen Hanlin. Napas Chen Hanlin terus menanjak dan menjadi semakin kuat. Momentum seluruh orang telah mengalami perubahan besar, seperti gunung. Kekuatan spiritual yang mengerikan membakar seperti api dan menjadi sangat menakutkan. Ye Chen merasakan ledakan tekanan dan terkejut di dalam hatinya, tetapi matanya masih tetap teguh dan penuh percaya diri. Memiliki iman yang tak terkalahkan. Ye Chen menggunakan kekuatan medan untuk menahan momentum Chen Hanlin. Kemudian, napasnya naik lagi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki pedang, menunjukkan ujung yang mengerikan, yang membuat orang tampak seperti pedang tajam. Pedang yang sangat kuat. Apakah dia Jian Xiu? Banyak orang berseru dan menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Ilmu pedang saudara Ye sangat mengerikan sehingga dia telah mencapai level ini. Melihat ke belakang, dia terkejut. Bai Yu, Dao Tian dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun kondisi Ye Chen saat ini tidak sebaik mereka, mereka merasakan tekanan besar karena kekuatan mereka.
Jika Anda memberi Ye Chen cukup waktu, itu pasti akan melampaui mereka. Kecemerlangan Ye Chen pada saat ini menjadi sangat mempesona, bahkan jika perang ini dia kalah dari Chen Hanlin, maka yang lain tidak akan mengatakan apa-apa, akan tetap merasa Ye Chen mengerikan. Bunuh. Ye Chen mengambil inisiatif untuk menyerang Chen Hanlin. Seluruh orang itu seperti pedang. Cahaya pedang menembus seluruh tubuh dan menebas ke arah Chen Hanlin. Di medan perang, kekuatan ini ditumpangkan 9 kali, yang mengerikan. Mata Chen Hanlin suram, dan dia meraung dengan raungan. Kekuatan teror pecah. Ada rune di tubuhnya, yang membuat Chen Hanlin sangat mengerikan. Chen Hanlin masih mengambil gambar dengan satu tangan, dan ada cahaya di telapak tangannya. Ada harta karun di dalam hatinya, yang mengeluarkan napas yang kuat. Tampaknya itu bisa menekan langit. Seluruh danau meledak, dan air danau tampak mengering. Ledakan. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan. Dalam sekejap, seluruh danau ditutupi dengan cahaya, dan ribuan pedang bertarung dan bergema di langit. Puff! Ye Chen memuntahkan seteguk darah, cahaya pedang hancur, dan seluruh orang terguncang untuk terbang keluar. Di bawah pengerahan tenaga yang sangat ekstrim, dia tidak dapat sepenuhnya bersaing dengan Chen Hanlin. Tubuh Chen Hanlin juga mundur, dan matanya penuh dengan kemarahan. Serangannya hanya melukai Ye Chen, tetapi tidak membiarkan Ye Chen mati. Ini juga memalukan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Chen mengenakan baju besi pertahanan, dan pertahanannya sendiri sangat mengerikan. Kalau tidak, dia tidak akan terluka seperti ini dalam serangan tadi. Jika kamu terus bertarung seperti ini, danau akan hancur. Gadis ungu itu keluar saat ini, tersenyum pada Ye Chen, matanya penuh dengan makna provokatif. Chen Hanlin berkata, Ye Chen tidak menghormati gadis Zisu. Aku akan menghukumnya karena gadis Zisu. Gadis ungu itu berkata sambil tersenyum, Tuan Chen punya hati. Namun, adikku baru saja memberitahuku bahwa aku ingin mengundang Tuan Ye Chen ke perahu untuk berbicara. Oleh karena itu, jika Tuan Chen mulai sekarang, adikku tidak akan senang. Kata-kata gadis ungu itu, tidak hanya Chen Hanlin, semua orang terkejut. Nona Zisu ingin mengundangnya. Apa yang aku dengar benar? Tanda tanya, mengapa anak ini sangat beruntung? Jika aku tahu, aku sama seperti dia yang sedang belajar. Hadiah apa yang akan aku berikan? Kulit tebal adalah raja. Shen Shaoyun iri padanya dan berkata, Kakak Ye benar-benar hebat. Jurus ini benar-benar hebat. Sepertinya gadis-gadis Zisu suka memiliki potensi, kalau tidak, ada begitu banyak kekuatan bagus di sini, mengapa tidak ada yang tertarik? Wang Guiyi juga iri. Pedang Xuan Yuan berkata sambil tersenyum, Kakak Ye selalu menjadi kejutan. Chen Hanlin tertegun sejenak, matanya tenggelam dan berkata, Gadis ungu, apa yang kamu katakan bisa serius? Tentu saja, itu dikatakan oleh kakakku. Apakah dia bercanda? Gadis ungu berkata dengan ringan. Chen Hanlin berkata dengan dingin, kualifikasi apa yang dia miliki? Jika menurutmu keputusan kakakmu salah, kamu bisa berdebat dengannya. Tentu saja, jika kamu ingin kakakmu berbicara denganmu. Kata-kata gadis ungu itu menjadi sedikit dingin. Chen Hanlin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang penuh dengan sarkasme. Terus terang, dia hanya seorang pelacur. Apa gunanya dia di sini? Aku akan bersikap sopan padanya hanya jika aku memberinya muka. Jangan bersikap tidak tahu malu. Begitu kata-kata Chen Hanlin keluar, banyak orang di sekitar danau menunjukkan kemarahan mereka, tetapi mereka tidak memulai karena identitas Chen Hanlin. Kalau tidak, banyak orang akan datang dari sini dan memukul Chen Hanlin dengan keras. Pada saat ini, perahu bergoyang sedikit, dan danau beriak. Mata Ye Chen bergerak sedikit. Dia merasakan bahwa kekuatan yang mengerikan sedang menyerang Chen Hanlin. Chen Hanlin mendengus dingin dan menepuknya. Pada saat ini, riak itu tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar. Seekor naga air bergegas keluar dan bertabrakan dengan Chen Hanlin, dan Chen Hanlin langsung terguncang. Ini peringatan. Jika Anda berbicara tidak sopan, biarkan orang-orang di lantai pertama menunggu mayat dikumpulkan. Di dalam perahu, terdengar suara dingin, yang membuat orang merasa ngeri. Kekuatan yang mengerikan. Ye Chen dalam hati sangat terkejut.